Presiden Gus Dur pernah berkata, polisi jujur itu ada 3, polisi tidur, patung polisi, dan jenderal polisi Hugeng. Menarik. Siapa sih jenderal polisi Hugeng ini? Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga amtenar atau pegawai pemerintahan. Ayahnya adalah Sukarjo Karyohatmojo yang berasal dari Tegal adalah seorang jaksa. Sedangkan ibunya bernama Umi Kalsum. Hugeng memilih menjadi polisi karena terinspirasi oleh kerabat ayahnya bernama Ating Nata di Kusumah yang merupakan perwira polisi. Hugeng menyelesaikan pendidikannya di HIS pada 1934. Kemudian ia masuk ke Mulo. Setelahnya, ia hijrah ke Jogja dan melanjutkan pendidikannya ke AMS dengan jurusan Sastra Barat. Tahun 1940, Hugeng melanjutkan kuliah di RHS atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia sebagai dasar melanjutkan Sekolah Tinggi Komisaris Polisi di Sukabumi. Setelah lulus, pada 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara. 4 tahun berselang, Hugeng diangkat menjadi Kepala Reserse Kriminal Sumatera Utara. Di tempat penugasan inilah menjadi titik awal kisah kejujuran dan integritasnya. Berikut sikap Jenderal Hugeng Imam Santoso yang mencerminkan sikap berakhlak. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Beliau juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat menjadi Kapolri, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Beliau juga tidak sungkan untuk mendengarkan permasalahan masyarakat, sehingga langsung memahami persoalan dan memberikan solusinya. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat, dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Jenderal Hugeng merupakan sosok yang akuntabel. Beliau merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, di mana beliau tidak segan untuk turun langsung ke jalan guna mengawasi langsung tugas para bawahannya. Jenderal Hugeng juga merupakan sosok yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1997, Jenderal Hugeng berani menguak kasus korupsi yang dilakukan perwira tinggi polisi yang mencapai 6 miliar. Kemudian pada tahun 1971, beliau berusaha mengungkapkan kasus pemerkosaan terhadap seorang penjual telur di Yogyakarta, di mana diduga pelakunya adalah anak seorang pejabat dan anak pahlawan revolusi. Nilai-nilai berakhlak selanjutnya yang dapat diambil dari Hugeng yaitu kompeten. Hal ini dapat ditunjukkan dari jabatan-jabatan yang pernah beliau duduki. Beberapa di antaranya yaitu beliau pernah menjadi Kapolsek Jomblang Sembarang, Kepala DPKN Surabaya, Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, hingga akhirnya beliau dilantik menjadi Kapolri pada tahun 1968 hingga 1971. Selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, Hugeng melakukan pembenahan terhadap Mabes Polri. Pembenahan itu menyangkut struktur organisasi di beberapa bidang yang menjadikan Polri lebih dinamis dan komunikatif. Dengan kompetensi yang dimiliki, beliau sudah meraih berbagai penghargaan, di antaranya yaitu Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara, dan Bintang Kartika Eka Paksi tingkat 1. Nilai harmonis yang Pak Hugeng miliki tergambar dari sikap beliau yang selalu menghargai orang lain tanpa melihat latar belakang. Tergambar juga dari cara beliau berbicara dengan masyarakat yang sangat santun dan memberikan kesempatan membuat kesepakatan ketika masyarakat melakukan kesalahan. Pak Hugeng tidak malu untuk berbaur dengan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Kehadiran seorang atau sejumlah polisi menurut Pak Hugeng justru harus mendatangkan rasa tentram pada masyarakat sekitar. Di akhir hayatnya pun, beliau memilih lebih dekat dengan rakyat dibanding dengan pejabat. Sikap loyal Jenderal Hugeng yang melegenda adalah saat ia menjabat sebagai Kepala Reskrim di Medan, Sumatera Utara, pusat tempat korupsi, penyelundupan, serta perjudian. Ia menolak tegas segala bentuk gratifikasi dan hanya menerima gaji murni dari kepolisian. Hugeng juga dengan integritasnya berhasil mengusut kasus besar, walaupun harus bersinggungan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Yang mana setelah penyelesaian kasus besar itu, Soeharto mencopot Hugeng sebagai Kapolri dengan alasan
beralasan tidak ada lagi tempatnya di Indonesia dengan menugaskannya menjadi kedubes Belgia. Namun Hugeng lebih memilih mundur dari kepolisian dan melanjutkan hidupnya dengan melukis serta bermusik. Polisi merupakan garda depan bangsa dalam menegakkan hukum. Polisi berusaha menangani setiap bentuk kejahatan dalam masyarakat yang semakin beragam. Metode yang digunakan selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain tugasnya sebagai penegak hukum, polisi juga berperan untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Jenderal Polisi Hugeng selaku Kapolri mulai menugaskan dan menjalankan fungsi polisi dengan mulai melacak dan menindak pihak pemerintah yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenderal Hugeng merupakan sosok yang kolaboratif. Hal ini terbukti dengan bahwa di bawah kepemimpinan Hugeng, Kepolisian Republik Indonesia telah aktif dalam organisasi kepolisian internasional, yakni pada International Criminal Police Organization atau ICPO, yang ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau atau NCB Interpol di Jakarta.